Warga Kota Kupang digegerkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam saluran limbah pabrik tahu. Kemeriahan Hari Bayangkara ke-80 Kapolda NTT junjung tinggi etika dan profesionalisme. Sebanyak 3.900 penari memadati festival keempat Fulan Fehan di Kabupaten Belu. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya, Salvi Muruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Warga Kelurahan Air Nona, Kota Kupang digegerkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam saluran limbah pabrik tahu. Korban yang sempat dilaporkan hilang usai mengambil uang ditemukan sudah tidak bernyawa oleh tim SAR gabungan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seorang lansia berusia 67 tahun ditemukan tewas tertelungkup di dalam penampungan limbah tahu di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Korban sebelumnya dilaporkan pergi meninggalkan rumah sejak Rabu kemarin dan tak kunjung kembali. Habis pulang mau tidur, bunyilah di grup bahwa punya orang tua ini belum pulang rumah dari pagi diambil uang. Jadi datanglah ke sini cerita-cerita sama adik mama. Ini adik mama ini bilang sudah baik dari tadi pagi tidak ada kabar. Kita inisiatif untuk jalan cari. Jadi kemarin kita cari semua alat, Kota Kupang, Oiba, semua kita cari, tidak ditemukan. Pagi tadi ada tetangga yang lihat di Facebook bahwa bilang ada hilang, makanya dia pas kebetulan tetangga sini juga lewat, bilang baik ada lewat dari situ kebersihan sekitar jam 12. Makanya feeling kita ke sini. Datang cek di lokasi sini. Waktu datang cek dapatlah sendal saja di atas itu sama di botol minum. Pencarian mandiri oleh warga sempat buntu hingga akhirnya pihak keluarga melapor ke Basarnas Kupang. Menerima laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengekskavasi korban dari kubangan limbah. Kejadian pada tanggal 1 dan kami mendapat informasi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2, terkait dengan satu orang yang hilang sudah dicari dari pihak keluarga dengan pemerintah setempat, namun tadi baru ditemukan dan kami langsung melakukan aksi. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang untuk memastikan penyebab pasti kematian. Kasus tragis ini kini tengah ditangani intensif oleh aparat kepolisian setempat. Dari Kupang, Salvi Astrof melaporkan untuk Timur TV. Usia 80 tahun menjadi momentum penting bagi institusi kepolisian, tak terkecuali di Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam puncak peringatan Hari Bayangkara, kemeriahan selebrasi tak lantas menutupi pekerjaan rumah internal polisi. Kapolda NTT secara khusus menyoroti pentingnya anggota kepolisian untuk meminimalisir pelanggaran etik di lapangan. Usia 80 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi institusi Bayangkara. Puncak perayaan yang digelar di lapangan Bayangkara Polda NTT tak hanya menjadi etalase kekuatan internal polisi, tetapi juga cerminan sinergi lintas instansi. Barisan upacara yang diisi oleh unsur aparatur sipil negara hingga elemen pengamanan seperti Satpam menjadi penanda bahwa menjaga keamanan wilayah kepulauan ini tak bisa dilakukan sendirian. Namun, di balik kemegahan selebrasi terselip penekanan serius dari pimpinan. Kapolda Nusa Tenggara Timur mengingatkan jajarannya bahwa tantangan terbesar bukan hanya dari luar, melainkan juga dari integritas di dalam tubuh Polri sendiri. Saya ingatkan kepada seluruh anggota Polda NTT agar meminimalisir pelanggaran
agar meminimalisir pelanggaran kode etik dan disiplin Polri, pengaduan masyarakat, dan terus tingkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dan saya tekankan kembali agar kita selalu berbuat baik untuk diri sendiri, berbuat baik untuk institusi Polri, dan berbuat baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena setiap jabatan yang kita emban adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai bentuk keseimbangan antara sanksi dan apresiasi, dalam upacara ini juga diserahkan penghargaan pengabdian kepada 5 orang perwakilan anggota polisi. Harapan agar polisi makin dekat dengan masyarakat turut diamini oleh pemerintah daerah. Gubernur Nusa Tenggara Timur yang hadir dalam syukuran ini menyoroti peran penting polisi sebagai benteng terdepan pencegahan kejahatan. Polda NTT sejauh ini saya melihat sudah memberikan pelayanan yang optimal untuk memberikan rasa aman, memastikan juga masyarakat terlindungi dengan baik, dan juga melakukan proses untuk mencegah berbagai kejahatan di negara. Dan di ulang tahun ke-80 ini saya ingin menyampaikan ucapan dirgahayu Polri ke-80 dan tetaplah menjadi Polri yang presisi, menjadi mengayomi masyarakat dan menjadi cara terdepan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di provinsi. Pada akhirnya, kekuatan fisik dan atraksi seremonial hanyalah simbol. Di usia ke-80, kekuatan Polri yang sesungguhnya tak lagi diukur dari seberapa rapi barisan mereka, melainkan dari seberapa besar kepercayaan masyarakat yang berhasil mereka jaga. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Di tengah kemeriahan Hari Bayangkara ke-80, Polda NTT bersama Bank Indonesia memusnahkan ribuan lembar uang palsu. Ancaman kejahatan ekonomi ini menjadi perhatian serius mengingat posisi NTT sebagai beranda terdepan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Tak hanya pemusnahan, Bank Indonesia juga menghibahkan berangkas khusus barang bukti kepada Ditreskrimsus Polda NTT. Sekilas tampak nyata, namun lembaran ini adalah ancaman bagi ekonomi warga. Sebanyak 1.723 lembar uang palsu hancur tak bersisa ditelan 3 mesin penghancur di area lapangan Bayangkara. Barang bukti kejahatan ini didominasi oleh pecahan besar. Tercatat ada 1.461 lembar pecahan Rp100.000 dan ratusan lembar lainnya dalam pecahan Rp50.000 hingga Rp5.000 dari berbagai tahun emisi. Bersama kami menyampaikan dilihat dan bangga dan kepentingan Polda NTT untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Polda NTT tidak membiarkan adanya peredaran uang palsu, sehingga masyarakat akan tetap percaya pada dia, termasuk wilayah kita di NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Langkah tegas mengamankan kedaulatan rupiah ini makin diperkuat dengan hibah sebuah berangkas khusus dari Bank Indonesia NTT kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT guna mengamankan barang bukti kejahatan perbankan ke depan. Kolaborasi ini sekaligus menjadi pembuktian nyata di lapangan, seperti yang ditegaskan melalui keterangan Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, bahwa peringatan Hari Bayangkara bukanlah sekadar seremoni. Tindakan seperti inilah yang menjadi bukti komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung masyarakat yang presisi dan adaptif dalam menjaga keamanan Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Ada pemandangan berbeda di area Car Free Day Jalan Ertari Kupang akhir pekan kemarin. Kawasan yang biasanya dipenuhi warga untuk berolahraga mendadak disulap menjadi lokasi pameran alat utama dan kendaraan taktis kepolisian. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini sukses menarik perhatian warga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jika biasanya Anda melihat pasukan dan kendaraan taktis polisi saat situasi pengamanan, kali ini pemandangannya jauh berbeda.
Di tengah santainya warga Kota Kupang menikmati olahraga pagi di Jalan Eltari, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur justru menghadirkan sisi lain dari kekuatan mereka. Bukan untuk berpatroli, melainkan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui pameran alat khusus atau ALSUS. Berbagai peralatan canggih dipamerkan di setiap stand dari masing-masing Direktorat Polda Nusa Tenggara Timur. Mulai dari deretan persenjataan, kendaraan taktis hingga robot penjinak bom yang menjadi pusat perhatian. Pameran ini menjadi ajang edukasi sekaligus hiburan tersendiri bagi pengunjung Car Free Day. Menariknya, wajah loreng serta seragam taktis aparat yang biasanya terkesan garang, kini justru menjadi magnet swafoto favorit. Tidak ada sekat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tampak antusias berfoto bersama para personil. Momen ini sekaligus menunjukkan sisi humanis kepolisian yang siap melayani dan membaur bersama masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Cetak pengusaha muda, pemerintah Provinsi NTT gelar kuliah umum KUR Masuk Kampus bersama Gubernur NTT. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.